Tadi saya ada mengkaji satu kitab ulama kita ini, dulu dipelajari di Mustaqawiyah di pesantren, Pak. Nama kitabnya Maraqil Ubudiyah. Seingat saya sebelumnya ada kita menjanjikan di kajian-kajian yang sudah lama tentang nama-nama syaitan atau anak cucu syaitan yang mempunyai spesialis masing-masing dalam menggoda. Jadi ini mumpung saya ingat dan saya bawa kitabnya, mungkin inilah yang kita kongsikan di malam hari ini, Pak. Kita selang-selingi, sesekali fikih, sesekali kajian ilmu yang lain. Karena kalau fikih terus dia mirip undang-undang, Pak. Mirip undang-undang, agak sedikit tegas nanti kalau hukum. Untuk melembutkan hati, kita mengkaji tasawuf, kita mengkaji bimbingan-bimbingan yang dapat melembutkan hati. Baik. Dalam kitab ini ulama kita menyebutkan, mari kita perhatikan, Pak. Wa dzakara ba'duhum, sebagian ulama menyebutkan, anna li iblisa tis'atan minal walad. Iblis itu mempunyai 9 anak cucu. Dan inilah terus turun-temurun beranak pinak, Pak, ya. Yang 9 ini. Likullim minhum ismun wa amalun. Setiap satu anak itu 9 tadi, setiap satunya mempunyai nama tertentu dan pekerjaan tertentu. Menggodanya itu, pekerjaan menggodanya itu tertentu, Pak. Spesialis menggodanya itu tertentu. Baik, lanjutkan. Faminhum, nomor 1, khinzab atau khonzab. Ini perlu kita tulis, nanti kita baca dulu, Pak, baru kita tulis, Pak, ya. Supaya nanti jangan dikasih nama anak nih, Pak, ya. Jangan dikasih nama anak, jangan dikasih nama cucu. Orang pun menanya nama, jangan usil pula, Pak, ya. Ini nama orang tak apa-apa lah. Saya kasih saja nama iblis ini kepada aja, jangan, Pak, ya. Nauzubillah min dzalik. Ini penting sekali satu ilmu ini. Yang pertama, khinzab atau khanzab. Wa huwa alladhi waswisu fis shalah. Inilah syaitan yang selalu menggoda, memberi was-was dalam hati manusia dalam solat. Jadi spesialis khinzab ini dia menggoda orang yang solat. Di hadis disebutkan, Pak, jika dibunyikan azan, Allahu akbar, nanti syaitan itu akan berlari sekencang-kencangnya. Di hadis riwayat Muslim disebutkan, saking dia tidak suka suara itu atau saking dia takutnya, sehingga lahu duran, dia berlari terpingkal-pingkal sehingga mohon maaf keluar angin. Jadi berarti dari hadis itu kita ketahui syaitan itu pun, iblis itu ada anginnya, Pak. Mohon maaf. Jadi kita tidak dapat menetapkan sesuatu sifat secara spesifik kepada makhluk selain manusia kecuali berdasarkan dalil hadis ataupun penjelasan ulama. Yang kedua, walhan atau wilhan, ini syaitan bertugas spesialisnya fit taharah, menggoda orang dalam bersuci. Ketika masuk ke WC, Pak, mau buang air kecil atau besar, atau sudah selesai dia berwudu masih ragu lagi, semacam buang air kecil, semacam keluar angin saya ini. Selalu dibisik-bisikannya. Ini nama syaitannya apa, Pak? Walhan atau wilhan. Pokoknya yang berkaitan dengan bersuci, berwudu, mandi wajib, bertayamum. Kalau ada godaan-godaan di masa-masa yang ini, nama syaitannya adalah wilhan atau walhan. Yang ketiga, zallambur. Zallambur namanya. Ini aneh namanya ini, Pak. Nauzubillah. Makanya jangan dikasih nama anak nih. Dia berarti nama sama itu ke zallambur. Dia itu, Pak, ya. Nauzubillah min dzalik. Zallambur dipathahkan zaina za. Cara bacanya disebutkan ulama kita secara spesifik. Lamnya itu ditasydidkan zalla. Selanjutnya setelahnya nun, zallan, dimatikan baris nunnya, zallan. Ba setelahnya huruf ba, setelah itu waw dan ra, zallambur. Kenapa ulama kita membuat seperti itu, Pak? Supaya jangan salah ucap. Supaya benar-benar tepat menyebutkan namanya. Ini syaitan spesialisnya fi kulli suq, di setiap pasar, yuzayyinu lil ba'in al-lagwa wal halif al-kadhib,
dia selalu menggoda orang-orang yang berjual beli itu supaya melakukan ucapan-ucapan dan perilaku yang sia-sia dan sumpah palsu, dan supaya mudah bersumpah demi melariskan jualannya. Wa madhas sil'ah, selalu memuji-muji jualannya padahal tidak sesuai. Ini kualitas Itali ini misalnya disebutkan, padahal tidak sempat seperti itu. Selanjutnya wa tadfifil kiyal, dan selalu dia menggoda supaya curang dalam timbangan. Warrab itu yang ketiga tadi Pak ya, spesialisnya menggoda orang ketika di pasar atau jalan bertransaksi keduniawian. Yang wa huwa syaitanuz zina, ini syaitan spesialisnya menggoda orang supaya berzina. Nauzubillah min dzalik. Mohon maaf ini karena disebutkan di kitab ini kita sebutkan yanfukhu fi halilir rajul wa ajizil mar'ah, dia selalu meniup, mohon maaf, di kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan, menggoda maksudnya Pak ya. Dia selalu menggoda orang supaya berzina. Namanya tadi Al-A'war, nama syaitannya atau anak cucu iblisnya Al-A'war. Yang keempat. Yang kelima Al-Wasnan, wawunya dibaris fathahkan, was, sinnya dimatikan, nun panjang, Al-Wasnan. Wasnan. Wa huwa syaitanun naum, ini syaitan yang menggoda ketika seseorang tidur. Yuthqilur ra'sa wal ajfan, selalu dia memberatkan kepala orang dan kelopak mata orang dari mengerjakan solat dan wudu dan solat. Wa nahwiha, dan seperti ibadah solat, yakni seluruh ibadah. Jadi kalau terasa berat kepala atau terasa berat mata atau malas sekali dalam ketaatan, ini syaitannya namanya apa tadi Pak? Wasnan. Ini yang keberapa Pak? Yang kelima ya. Wa yuqidu ilal qabih, dan dia membuat seseorang itu bersemangat kalau kepada keburukan. Kalau kepada keburukan, dia membuat seseorang itu menggodanya supaya bersemangat. Yang keenam tabrun, namanya tabar atau tabrun. Wa ismu syaitanil musibah, ini syaitan yang menggoda orang ketika mendapatkan musibah. Yuzayyinu as-siyah, dia selalu menggoda orang yang kena musibah itu supaya berteriak-teriak, supaya memukul pipi ataupun melakukan hal-hal yang menggambarkan tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatan jahiliyah. Itu yang ke-6 tadi Pak. Kita persingkat. Yang ke-7 dasim. Ini bagusnya namanya ini bagus. Terdengar namanya bagus. Dasim. Oh, ismu syaitanit ta'am. Ini nama bagi syaitan untuk makanan. Ya'kulu ma'al insan, dia selalu ikut makan bersama manusia itu. Wa yadkhulul manzil, dia ikut masuk ke rumah. Illam yusammi, jika seorang itu tidak membaca basmalah ketika makan, ketika minum, ketika masuk rumah dan seterusnya. Makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita mulai dari dahulu, orang-orang tua kita menyebutkan apapun yang Anda lakukan asalkan positif, baca basmalah. Tapi kalau yang negatif tak perlu basmalah Pak ya. Kadang misalkan seorang mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia sudah memperolok-olok nama Allah sebenarnya. Yang membaca basmalah itu kepada yang baik. Baik, selanjutnya wa yanamu 'alal firash, dia akan ikut tidur di selimut seseorang jika dia ketika hendak tidur itu tidak membaca zikir atau basmalah. Makanya Pak, sering kita sampaikan, ada satu kebiasaan mungkin kita anggap sepele tetapi sebenarnya kurang bagus Pak ya. Ketika tidur, misalkan susah tidur, ada seorang, saya setel musik dulu lah, lagu supaya saya tertidur bilangnya. Ini sebenarnya Pak kurang bagus. Kita katakan kurang bagus. Jadi ini kalau seorang misalkan dia tidak berzikir, tidak membaca doa ketika hendak tidur, akan ikut syaitan tadi, namanya siapa Pak? Dasim. Dia ikut tidur bersama orang. Berarti syaitannya ini banyak atau satu Pak Ustaz? Wallahu a'lam, bisa saja banyak, karena anak cucu iblis itu beranak pinak. Jadi yang spesialis nanti dia menggoda manusia itu bagi yang tak membaca basmalah ketika makan, ketika minum dan seterusnya. Mungkin anak cucu dari inilah semua dikasih nama Dasim, beranak pinak Pak ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wa yalbasus thiyab, dia bisa ikut dalam pakaian seorang kalau tidak membaca basmalah. Makanya ketika hendak
memakai pakaian kita membaca basmalah, Pak. Seluruh aktivitas yang baik. Wakil, ada ulama berpendapat syaitan yang bernama Dasim ini spesialisnya bukan yang tadi, tapi justru syaitan yang terus berusaha memicu atau menyalakan api al-khisam, pertengkaran atau pertikaian atau berbantah-bantah bainaz zaujain, di antara suami istri. Nah, jadi ada sebagian ulama berpendapat berdasarkan mungkin dalil yang beliau teliti, Dasim ini nama syaitan yang spesialis memicu supaya suami istri itu terus bertengkar dan supaya bercerai. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau ada seorang manusia misalkan dia mencontoh sifat yang ini, nauzubillah Pak ya, dia mengganggu, nauzubillah, misalkan suami istri yang baik-baik saja, dia ikut-ikutan mengganggu suami istri ini sehingga bercerai orang tersebut, berarti dia sudah ikut dalam barisan, nauzubillah, nama syaitan ini, Dasim tadi namanya. Wasamin, yang ke-8, matun bimimin maftuhah, dengan mim yang dibaris patah, matun, to dia Pak ya. Wa yuqalu masud, sebagian ulama mengatakan justru masud. Jadi ada yang mengatakan matun, ada yang mengatakan masud. Nah, ini pun nama syaitan juga yang spesialis di sini disebutkan wa huwa sahibul akhbaril kadzibah. Ini syaitan yang menggoda orang supaya menyampaikan kabar-kabar dusta. Yulqiha ala alsinatin nas, yang dia sampaikan kepada orang banyak, summa la yujidu laha aslun, padahal tidak mempunyai dasar fakta yang valid. Nah, jadi mungkin kalau hoax itu Pak ya zaman sekarang masuk dalam kategori ini, nauzubillah min dzalik. Baik, yang terakhir, yang ke-9, wattasi' al-abyad. Ini al-abyad pula. Pada dasarnya al-abyad artinya putih. Tetapi ini nama khusus bagi syaitan, muwakkalun bil anbiya, yang Allah uji para nabi, para aulia dan para ulama, tetapi para nabi dan para aulia, para ulama itu selamat dari godaan syaitan yang bernama abyad ini. Para nabi jelas maksum Pak, dijaga Allah dan ditutup oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi nabi. Adapun para aulia, mereka akan bermujahadah, berjuang, meminta pertolongan kepada Allah supaya selamat dari godaan syaitan ini. Makanya kalau ada orang bilang semakin alim seseorang, semakin taat seseorang, semakin kuat pula godaannya, wallahu alam. Berdasarkan ini dia Pak. Faman sallamahullah, siapa yang Allah selamatkan maka dia akan selamat. Dan siapa yang Allah sesatkan maka akan tersesatlah itu. Makanya tidak ada jalan kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Imam Husain bin Sulaiman Ar-Rasyidi dalam kitab beliau, kalau saya tak salah namanya Fathul Aziz. Jadi pengarang kita ini beliau juga mengutip dari ulama besar ini.